Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Amalia dari DPL 1 jurusan PGSD UPI Kampus Purwakarta. Saya akan memaparkan mengenai artikel saya yang berjudul Analisis Dampak COVID-19 terhadap Sosial Ekonomi Pengusaha UMKM Kuliner di Galumas, Kabupaten Karawang. Pendahuluan. Perkembangan ekonomi pada masa pandemi mengalami banyak perubahan yang drastis dan merupakan mimpi buruk bagi sektor perekonomian di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi besar pada sektor ekonomi, sosial, politik, dan hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kualitas perekonomian di Indonesia saat ini tengah mengalami tantangan sebagai dampak mewabahnya virus COVID-19. Oleh karena itu, melalui program pengabdian kuliah kerja nyata, tematik pencegahan dan penanggulangan COVID-19, mahasiswa diharapkan secara nyata dapat membantu serta memberikan penguatan terhadap usaha-usaha mikro yang terkena dampak COVID-19, agar usaha yang dijalankan kembali ramai konsumen seperti sebelum adanya pandemi. Kemudian metode dan teknis pelaksanaan program. Waktu dan teknis pelaksanaan program dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 November 2020. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam program pengabdian kuliah kerja nyata ini yaitu melalui pemasaran dan promosi di Instagram dan WhatsApp. Teknis pelaksanaan program pengabdian ini dengan memberikan penguatan kepada usaha-usaha yang terkena dampak COVID-19 secara daring melalui media sosial yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat, yaitu Instagram dan WhatsApp. Kemudian metode pengumpulan data pada program pengabdian ini menggunakan metode wawancara dengan narasumber langsung, yaitu pemilik UMKM itu sendiri. Kemudian ada tahap persiapan program. Tahap pelaksanaan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan DPL mengenai program yang akan dilaksanakan serta melakukan bimbingan dengan DPL. Kemudian meminta izin kepada pemilik usaha yang bersangkutan untuk memenuhi pengumpulan data. Selanjutnya ada tahapan inti program, yaitu setelah berdiskusi dengan salah satu staf dari UMKM kuliner tersebut, pada tahap ini pembuatan poster dan video membutuhkan waktu 2 jam. Kemudian penulis mengunggah dan melakukan pemasaran poster dan video produk yang telah disiapkan ke media sosial Instagram, yaitu Instastory untuk pemasaran produk dan agar menarik konsumen untuk membeli produk. Kemudian ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, penulis menanyakan testimoni mengenai dampak pemasaran yang telah dilakukan oleh penulis dan hal apa saja yang membangkitkan perekonomian khususnya pada UMKM yang terlibat dalam program ini, sehingga kedepannya ada perbaikan khususnya dalam pemasaran dan promosi produk. Berikut adalah promosi yang dilakukan melalui Instagram, yaitu Instastory, ada video serta foto poster. Kemudian hasil dan pembahasan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, penjualan secara langsung umumnya mengalami penurunan yang cukup drastis karena pola masyarakat yang lebih banyak berdiam diri di rumah. Dengan itu maka pelaku ekonomi, pemilik UMKM secara tidak langsung harus memikirkan bagaimana
agar usahanya tetap berjalan seperti sedia kala sebelum adanya COVID, yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin saat ini dijadikan untuk e-commerce ya, untuk promosi produk dagangannya. Kemudian juga ada Instagram, WhatsApp. Melalui Instagram ini kita bisa mengunggah foto-foto yang menarik, video yang menarik untuk selanjutnya menarik minat konsumen untuk membeli produk. Karena Instagram saat ini merupakan salah satu platform yang sangat sering dikunjungi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Instagram banyak dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mempromosikan produk. Nah, di masa pandemi ini masyarakat lebih memilih untuk tidak keluar rumah dan berbelanja secara konvensional, khususnya pada segi makanan dan minuman. Ya, berdasarkan dari hasil dan pembahasan program pengabdian KKN tematik analisis dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi pengusaha UMKM kuliner di Galumas, Karawang, dapat disimpulkan bahwa UMKM di Karawang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan promosi dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pembelian produk dari konsumen yang dirasakan oleh pelaku ekonomi dalam sektor UMKM. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.